Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Dari selamat pagi, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 4 ayat 10. Beginilah bunyinya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami dulu berada di dalam bangku perkuliahan di STT HGBP, ada seorang dari senior kami yang ketika saya memanggil namanya, saya agak sungkan untuk menyebutkannya. Karena saya kira saya adalah orang yang salah mendengar tentang nama itu sehingga saya segan untuk menyebutnya. Ternyata namanya betul, namanya adalah Derita. Sontak ketika ia memperkenalkan dirinya namanya adalah Derita, saya menjadi bertanya-tanya, mengapa orang tuanya bisa memberikan nama sedemikian rupa kepada senior saya tersebut. Ternyata ketika hal itu saya renungkan, kemudian saya menyadari bahwa di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ada seorang yang hampir sama dengan namanya tersebut, yakni Yabes. Yabes ini diberi oleh ibunya sebagai nama karena ia sangat menderita untuk melahirkannya. Sehingga ketika kita menyadari satu hal, setiap nama Yabes disebut, maka ibunya tidak akan pernah lupa bagaimana penderitaannya. Banyak nama-nama muncul dari latar belakang orang tuanya yang mungkin karena kepahitan pada waktu itu membuat sebuah ingatan di masa depan lewat nama anaknya. Dan ternyata Yabes membuat suatu ingatan akan masa lalu kepada orang tuanya bahwasanya mereka sangat menderita pada waktu itu. Tetapi ketika kita melihat di dalam 1 Tawarik, ternyata dari semua saudara-saudara Yabes, Yabeslah yang paling luar biasa hidupnya, karena di akhir hidupnya adalah sebagai manusia yang terhormat. 9 pasal di dalam kitab 1 Tawarik berisi tentang silsilah-silsilah. Ketika kita membaca 9 pasal tersebut, mungkin saudara akan menjadi bosan. Hanya nama-nama dan nama. Tetapi Tuhan menyisipkan bahwasanya di balik membaca seluruh nama-nama tersebut ada kata yang istimewa dan penting, yakni yang kita terima pada kesempatan ini, 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 ini. Dan doa Yabes ini menjadi doa yang luar biasa. Meskipun doa ini bukan lebih luar biasa dari doa Bapa kami, tetapi doa ini sering sekali dinyanyikan ketika selesai beribadah. Mengapa demikian? Karena ternyata ada satu hal yang sangat penting ketika ia mengatakan demikian. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Namanya adalah kesakitan, dan dia berkata sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itulah yang menjadi sangat penting dalam diri Yabes tersebut. Dan ketika kita mengerti ini, baru kita menyadari satu hal, bagaimana konsep transisi itu menjadi penting. Ketika dia adalah orang yang sangat menderita di masa hidupnya dan dengan latar belakang orang tuanya, tetapi Tuhan telah memberikan apa yang ia minta ini, dan Tuhan telah memberkatinya berlimpah-limpah, memperluas daerahnya, dan tangan Tuhan menyertainya serta melindunginya dari malapetaka. Dan ini adalah suatu doa yang sangat penting. Mengapa kita saat ini sering sekali mengabaikan doa-doa itu? Sedangkan doa itu, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita menyadari tentang aspek doa itu, sebenarnya kita tidak sedang memaksa Allah, tetapi kita sedang menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Dan Tuhan yang maha adil itu akan melihat apa sebenarnya yang Tuhan akan beri kepada kita. Sehingga ketika Yabes adalah orang yang
penuh dengan kepahitan dalam hidupnya, Tuhan mengangkat derajatnya dan menyatakan kepada dunia bahwasanya Allah itu adalah Allah yang hidup. Bukan berarti ketika seseorang lahir dalam kemiskinan, selamanya dia akan menjadi miskin. Memang akan tetap ada orang miskin di dunia ini. Tetapi ketika kita menyadari tentang penciptaan Allah, seorang yang tamatan SD tidak serta-merta hanya memiliki gen yang tamatan SD. Itu mengapa ada orang yang hanya tamat SD tetapi anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada yang sudah S3. Tetapi sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana yang sudah S3 itu tetap membuat stabil anak-anaknya, bukan menjadi menurun dan menjadi hilang dalam kenyataan. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita yang sangat besar. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat Yabes ini kita menyadari satu hal. Ketika ada orang berkata, apalah arti dari sebuah nama? Ternyata ketika kita membahas tentang Yabes, itu harus menjadi perenungan yang sangat penting. Yabes yang adalah penderitaan, menolak penderitaan, dan ternyata Tuhan mengizinkan ia bersyukur dan menikmati suatu kehormatan dalam akhir hidupnya. Apakah yang saudara sedang persiapkan dalam kematian saudara? Jika saudara tidak mempersiapkan kematian saudara dengan baik, kemungkinan nama saudara tidak akan diingat dan hanya tertulis di batu nisan, tetapi nama Yabes tertulis di batu nisan, tetapi di bawah namanya itu ada suatu hal yang sangat penting, bahwasanya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan itulah yang terpenting. Jika saudara melihat batu nisan, hanya ada beberapa fakta di sana. Tanggal lahir, nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Itu adalah 3 fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada hal yang sangat penting. Ketika Yabes telah mati dan namanya dituliskan di dalam batu nisan, nama Yabes ada, tetapi hal yang penting adalah Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan penentu akan suatu kehormatan. Sehingga jika kita merenungkan ini, kita mengerti bahwasanya bekerjalah sebagai orang-orang yang terhormat, bukan bekerja sebagai orang-orang upahan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Dan ketika kita akan mati, saudara harus yakin bahwa nama saudara juga akan menjadi nama yang akan diingat, karena saudara bekerja sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas perenungan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami pada kesempatan ini. Yabes menjadi pribadi yang lebih ditinggikan dari saudara-saudaranya, meskipun ia memiliki nama yang menyedihkan dan menyakitkan. Setiap ia disebut, pasti hatinya sangat terluka. Tetapi Tuhan menyatakan anugerah-Mu. Tuhan, tolonglah kami, pribadi-pribadi yang lemah ini, sehingga kami juga tidak terus terhimpit oleh arus yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi kami dapat memenangkannya. Kami juga rindu Bapa, memiliki nama yang diperbaharui, karena bukan karena nama itu kami menjadi menderita, tetapi karena nama yang telah dinyatakan dan telah tertulis dalam buku kehidupan itu, menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang terhormat, karena kami telah menerima kemuliaan hidup di dalam Engkau, sebab Kristus telah memerintah dan berkuasa di dalam diri kami. Terimalah Tuhan pujian dan doa kami ini di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.